Ya Pak, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa ini ya? Edi. Oh Pak Edi. Edi A dari desa Desa Lepe Pak. Sukunya orang tua dulu suku Bugis. Tapi saya kan lahir di Bajo. Betul Pak. Jadi suku Bajo. Suku Bajo Pak ya. Sudah berapa tahun Pak tinggal di sini? Sudah lebih 30 tahun. Oh 30 tahun Pak ya. Kalau dari 30 tahun yang lalu paling cepat perkembangan di desa ini mulai tahun berapa itu Pak? Inilah. Oh baru-baru Pak ya? Baru ini. Tahun sejak definitifnya desa Pemekaran ini. Oh, 2018. berarti sejak pemekaran itu di sini Sudah mulai maju Pak ya? kelihatan perkembangan. Oh begitu Pak. Pak, dengan Bapak siapa Pak? Ya. Pak Hajar. Di sini Bapak sebagai apa? Oh, kepala desa. Kalau untuk di desa ini maksudnya desa Lepe atau desa Lepe. Desa Lepe Pak. Kalau desa Lepe sendiri kira-kira jumlah penduduknya berapa Pak? Kalau jumlah penduduk SDG kan belum ada banyak yang tidak terdata. Ya, Fokusnya dia 207 207 Pak. jumlah kakak. 207 kakak Pak ya. Untuk mayoritasnya Pak di sini suku Bajo atau Bajo Pak ya? Ada setengahnya Pak, lebih 99%. Sama juga mayoritas pekerjaannya ada 99% nelayan. nelayan Pak ya. Sisanya ya ada guru. Bapak sendiri masih aktif nelayan Pak? Sudah enggak aktif ya? Kait masalah pendidikan Pak, kalau di sini mayoritas itu sampai jenjang apa ya Pak? Ya, sekarang alhamdulillah sudah ada yang sarjana, sudah ada yang menjadi polisi, sudah ada yang menjadi angkatan laut, sudah ada yang pesantren, ada yang D2, satunya. Potensi dari desa Lepe sendiri itu apa saja Pak potensi yang ada Pak? Kalau potensi yang ada itu kayak perikanan itu apa itu ikan gurita, ikan suno, kepiting, macam-macam itu tentang teripang. Kalau potensi di sini Agar-agar gitu ada Pak? agar-agar dia kan kalau agar-agar bermusim. Dia bermusim. Orang Pak dengan orang berbondong-bondong ke Bokori, apakah ada dampak positif yang dirasa masyarakat sini Pak? Oh iya Pak, pasti sama pengunjung jangan pokoknya dapat uang di sini. Cuma orang malas aja juga yang tidur kayak pembakaran. Mau tidak dapat uang. Kalau masyarakat di sini pendapatannya tinggi. Cuma mereka itu manajemen. Saya garis bawahi Pak, berarti kendalanya manajemen Pak ya? Manajemen artinya begini. Kalau mereka dapat ikan 5 tusuk habis 5 tusuk. Itu masyarakatnya apakah
sudah peduli terhadap lingkungan laut. Misalnya kalau umpamanya ada masyarakat biasa, kalau dia lihat lautnya kotor, dia suruh bersihkan. Oh, dibersihkan. Separuh peduli, separuh tidak. Separuh membakar, separuh membuang. Oh, berarti ada yang peduli, ada yang Baik, itulah tadi hasil dari wawancara kita dengan masyarakat dan juga perangkat desa dari Desa Lepe. Yaitu hasilnya adalah ternyata masyarakat Bajo tetap eksis di tengah pembangunan yang ada. Justru mereka merasakan dampak yang positif dan juga untuk mata pencarian tidak mengalami gangguan. Perlu adanya perhatian lebih dari pemerintah terkait untuk bagaimana menangkap ikan yang baik dan benar, dan juga referensi-referensi terkait teknologi yang bisa digunakan, itu mereka sangat membutuhkan. terkait pemanfaatan sumber daya lautnya di masyarakat Bajo itu tadi. Jadi di sana itu kalau menangkap ikan masih menggunakan alat-alat sederhana atau berupa pancing biasa, pukat. Walaupun ada juga masyarakatnya, kalau tidak bisa dipungkiri bahwa hasil wawancara tadi itu bahwa masih ada masyarakat yang menggunakan bom. Tapi itu memang mereka tahu dampaknya. Selain itu juga pemanfaatan untuk sumber daya lautnya sendiri di sana itu ada berupa teripang. Selain teripang ada juga budidaya rumput laut, ada budidaya mata tujuh, dan juga ada titik. Kalau dari segi pendidikan di Desa Lepe itu tempatnya kita wawancara sama masyarakatnya tadi, ternyata mereka itu mempunyai keinginan untuk menyekolahkan anaknya itu sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Hanya kendalanya itu memang di sektor ekonomi, karena kebutuhan untuk pendidikan itu menurut mereka itu sangat tidak sesuai dengan penghasilan yang didapat sehari-hari. Jadi di sini mereka sangat butuhkan adanya bantuan dari pemerintah supaya bisa meringankan biaya pendidikan anaknya berupa beasiswa. Jadi kalau ada beasiswa dari pemerintah, mereka itu ingin sekali menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu dari keadaan lingkungannya memang seperti yang kita lihat di tempat tadi, memang masyarakat itu ada yang peduli dengan lingkungannya, ada juga yang tidak peduli. Jadi seperti pada gambar yang diambil tadi, banyak sampah-sampah yang berserakan di laut, karena memang masyarakatnya itu masih banyak yang kurang peduli juga, tapi sebagian juga ada yang sudah peduli atau sudah tahu dampak dari pembuangan sampah di laut itu. Jadi di situ masyarakat sudah tahu dampaknya, hanya saja kepeduliannya yang masih kurang. Mungkin itu dari saya yang saya bisa simpulkan dari wawancara kami di Desa Lepe.